baik, itu adalah tadi kelompok 3. Selanjutnya kira-kira siapa yang bisa menyampaikan lagi kondisi pelayanan publik di daerah? Ya, silakan. Langsung saja. Jadi saya ingin menanggapi apa yang telah dibahas tadi terkait dengan pelayanan publik, khususnya yang terjadi di daerah saya sendiri, yaitu di Tobelo, Halmahera Utara. Halmahera Utara, ya. Halmahera Utara itu kan ibu kotanya itu di Tobelo. Nah, sedangkan Halmahera ini, Pulau Halmahera ini, Maluku Utara ini khususnya, dia itu terkenal dengan beribu-ribu pulau lah. Ya, daerah kepulauan ya. Di mana-mana itu ada ratusan pulau lebih. Iya. Nah, sedangkan dalam sistem pemerintahan daerah itu dia terpusat di ibu kota. Tentunya di Halmahera Utara pusatnya di Tobelo. Nah, bagaimana orang yang di luar pulau-pulau ini itu mendapati pelayanan publik yang layak, yang terjamin. Nah, itu bagaimana? Nah, sedangkan dia itu jauh dari jangkauan ibu kota. Nah, jadi bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini? Nah, jadi menurut saya itu pemerintah harus membuat kebijakan di mana pelayanan publik itu tidak dipusatkan di ibu kota saja, tapi ditempatkan juga dibuka di pelayanan. Contohnya pelayanan KTP itu dibuka di masing-masing daerah, di kecamatan, di desa-desa itu. Kalau bisa itu pemerintah itu datang ke sana, kemudian melayani itu pembuatan KTP, pembuatan apalagi surat-surat yang memang SKCK dan lain-lain. Itu agar mereka tidak tertumpuk di pusat. Itu mengakibatkan mandek atau lama, antriannya panjang sekali ya. Yang seperti yang saya rasakan itu orang-orang dari contohnya di Kecamatan Kau itu hari ini datang di kantor sipil, kemudian mereka tidak sempat mendapat pelayanan, akhirnya balik lagi ke Kau. Nah, berarti itu biaya lagi membutuhkan biaya yang sangat banyak, bensin dan lain-lain. Nah, makanya itu saya sarankan solusinya adalah membuka pelayanan di daerah-daerah terpencil atau desa-desa begitu. Jadi mungkin itu dari saya. Oke, baik, itulah kondisi potret pelayanan publik di Maluku Utara dengan kondisi geografis daerah kepulauan ya. Nah, kondisi daerah kepulauan itu akan membuat pelayanan publik kalau terpusat di kota yang seperti katakan oleh Ibda tadi akan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit ya, apalagi daerah Kau, daerah Loloda misalnya di Pulau Doi dan lain sebagainya. Kalau ke Tobelo harus ratusan ribu mengeluarkan uang ya, begitu juga di Morotai daerah kepulauan. Jadi solusi dari teman-teman ini adalah mendekatkan pelayanan publik, dan itu merupakan hakikat dari pelayanan publik. Hakikat dari pelayanan publik dan otonomi daerah itu mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tapi kenyataannya kita masih ada jarak, ada gap di situ persoalan pelayanan publik. Oke, berikutnya dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 kira-kira ya. Oke, silakan. Bagaimana kondisinya? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keresahan yang timbul dari daerah Bacan Barat, nah atau khususnya di Indari sendiri, pelayanan publik soal PLN, nah itu tidak masif. Di daerah sana itu jika hujan 1 hari atau 2 hari itu mati lampu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nah, jadi orang akan kembali ke zaman-zaman yang seperti orang PTT dengan nenek dulu, itu pakai poci dan segala macam, tong makan juga setengah mati, belajar juga ya kurang masif dan segala macam. Nah, saran saya pemerintah itu harus melihat kondisi di daerah-daerah tertinggal atau terpencil di saat mati lampu tersebut. Nah, saran saya pemerintah itu lebih efektif dan efisien melihat kondisi seperti itulah. Bisa. Oke, baik terima kasih. Tadi ada pelayanan catatan sipil, ada kepolisian, ya ada kesehatan, dan ini terakhir ada dari
PLN, ya itulah potret bagaimana kondisi pelayanan publik, dan masih banyak sekali potret buruk pelayanan publik ya. Jadi teman-teman sekalian punya tugas ketika jadi orang sukses nanti itu merubah itu jadi agen perubahan atau agen of change. Jangan ketika nanti di masih berproses di sini, teman-teman ingin mendapat pelayanan yang baik, kemudian masuk di pemerintah tidak merubah itu. Itu adalah tanggung jawab, itu adalah komitmen dari mahasiswa Fakultas Syariah yang Ternate. Komitmennya adalah ketika jadi masuk dalam struktur pemerintahan atau apapun itu, rubahlah pelayanan publik ke hakikat pelayanan publik, mendekatkan pelayanan publik yang murah, pelayanan publik yang bukan murah, yang gratis, pelayanan publik yang bisa memuaskan kepada masyarakat. Karena hakikat dari hadirnya pemerintah ke masyarakat, hakikat dari hadirnya otonomi daerah itu adalah mendekatkan pelayanan publik di masyarakat ya. Baik, selanjutnya tugas ke teman-teman mengikuti perkembangan zaman, teman-teman diberi tugas untuk membuat video tentang pelayanan publik dihubungkan dengan kearifan lokal di Maluku Utara, karena ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang bisa merubah kondisi pelayanan publik itu ya. Bagaimana ketika masyarakat itu merasakan inilah tanggung jawab kita dalam melayani publik, dihubungkan dengan kearifan lokal kita ya. Misalnya contoh, kalau di Maluku Utara ada Tomaloa Sebenari ya, soal kebenaran, kejujuran ya. Ada Cingse Cingari. Cingse Cingari itu adalah bagaimana merakyat dan rendah hati. Konsep-konsep inilah kemudian nanti teman-teman membuat video narasi, video edukasi tentang bagaimana pelayanan publik dengan konsep kearifan lokal. Oke? Tidak jadi masalah dan berat kan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu di minggu depan. Teman-teman yang sangat luar biasa, insya Allah jadi orang sukses semua. Dan merubah ini pelayanan publik yang semakin baik. Saya akhiri perkuliahan ini dengan mengucapkan, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin selanjutnya Pak Faujan Pak ya yang mengisi.